Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang sedang menonton secara online. Shalom. Ada sukacita di minggu pagi hari ini. Kembali kita berkumpul di rumah Tuhan, tempat kita untuk memuji, menyembah, membesarkan dan mengagungkan nama Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Segala apa yang kita pikirkan, segala apa yang menjadi beban, masalah kita, mari kita mau tanggalkan dan kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita sedang dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu berlalu, kasih dan anugerah dan penyertaan-Mu begitu sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih sampai hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memulaikan ibadah kami. Mari Tuhan tuntut sertai peribadatan kami Tuhan. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan, dipuji dan dimuliakan dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mempersiapkan hidup kami, hati pikiran kami Tuhan. Kau datang di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan, begitu baik Dia, begitu luar biasanya Dia, betapa hebatnya Dia dalam hidup kita semua. Terima kasih, terima kasih Yesus.
memuji-Mu, ya Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami sembah. Oh yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi katakan, ku mau memuji-Mu.
benar. Sesuatu akan terjadi, mujizat pemulihan, kebebasan akan terjadi saat kami datang sujud di altar-Mu. Terima kasih. Kami bersorak, kami memuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua sama-sama kita katakan amin. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau sorakan haleluya. Sorakan bersama-sama saya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita. Biar firman Tuhan ditabur
dapat bertumbuh, berakar dan berbuah, dan biar buahnya bisa dinikmati banyak orang sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ungkapkan isi hati kami. Kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami mau mengasihi. Aku mengasihi Kau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Kau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
pagi hari ini kami telah naikkan pujian penyembahan kami, bahwa kami mau ambil keputusan untuk menyenangkan Tuhan dengan segala yang kami bisa, dengan segala yang bisa kami kerjakan, biar semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan pada pagi hari ini kami datang sebagai umat yang haus dan lapar, karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena hanya mereka yang akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah, buat kemurahan Tuhan kami boleh datang ke tempat ini, bersekutu bersama-sama menyembah Tuhan. Dan kami mau dengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang mengurapi setiap kehidupan kami. Tuhanlah yang melayakkan setiap hati kami. Tuhan yang melayakkan kehidupan kami, sehingga kami boleh menerima firman itu yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga urapi, sehingga firman yang keluar adalah firman yang murni daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengarkan firman Tuhan. Bagi setiap kita yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu, saya ucapkan shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami, ya, kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, beserta dengan pengurus jemaat yang ada. Kami diberikan kesempatan boleh melayani dan merasakan sukacita yang besar. Ya, rasanya perlu saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Ya. Nama saya Hendra Sihombing. Saya ini orang lama tapi orang baru tapi stok lama kata tadi ya. Ya, istri saya Yuni Tampi, ya, dan puji Tuhan Bapak Ibu, kami dulu diutus berangkat juga dari GBI Alpha Omega. Pada saat itu istri saya masih kuliah di Seminari Bethel dan pelayanan bersama-sama dengan rekan-rekan di GBI Alpha Omega. Dan saya juga pada saat itu Bapak Ibu beberapa kali juga ikut bergabung pelayanan di GBI Alpha Omega, karena saya dulu bergabung pelayanan dan menetap waktu kuliah itu di GBI River of Life dan GBI FIC pada saat itu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kami diutus berangkat juga dari GBI Alpha Omega pada waktu itu pelayanan di Kalimantan, ya, di Kalimantan Tengah. Dan kami sudah dikaruniai seorang anak perempuan, ya, namanya Armoni Aletheia Sihombing. Armoni berarti keselarasan, Aletheia artinya kebenaran, Sihombing supaya dia tidak lupa kalau dia berasal dari Korea Selatan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, ya, terima kasih kita boleh bersekutu hari ini dan kita akan merenungkan firman Tuhan, ya, tentang hidup untuk melayani. Ya. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu bahwa kita diberikan hidup oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan Yesuslah yang memberikan hidup kepada kita. Karena Alkitab bilang upah dosa adalah maut, kematian. Tapi karena kasih karunia Tuhan, diberikanlah kita kesempatan untuk menerima hidup. Karena Tuhan Yesus telah gantikan dosa kita, mati di atas kayu salib, supaya kita Bapak Ibu bisa menerima kehidupan yang kekal. Tapi Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir, ya, semua orang senang dilayani, ya, sangat senang untuk dilayani Bapak Ibu, ya. Kami di orang Batak Bapak Ibu, ya, kebetulan saya dari orang Batak, mama saya orang Jawa, bapak saya orang Batak Tulen Bapak Ibu. Kalau dia makan Bapak Ibu harus dilayani seperti di rumah makan, karena senang orang Batak. Buat coidahan katanya, ambil dulu nasi katanya. Kita ambil nasi, ambil semuanya, kita tunggu dia selesai makan, habis itu kita rapikan, baru kita boleh makan. Ya, itu kalau misalnya orang Batak yang strict, tapi ada juga orang Batak yang memang yang makan sama anak-anaknya. Itu menunjukkan bahwa memang dasarnya manusia itu senang untuk dilayani. Tapi Bapak Ibu, Alkitab bilang kita dipanggil bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itu yang Tuhan Yesus katakan loh Bapak Ibu. Bukan rasul-rasul, bukan murid-murid, bukan nabi, tapi Tuhan Yesus sendiri yang katakan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Lalu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kita melayani siapa Bapak Ibu? Tuhan. Tuhan kan sudah bilang, saya bukan untuk dilayani, saya datang aja untuk melayani. Siapa yang dilayani Tuhan pada saat itu Bapak Ibu? Orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang butuhkan keselamatan, orang-orang yang butuh pengharapan. Siapa? Manusia. Jadi kalau kita bilang Tuhan aku melayani Tuhan, Tuhan udah bilang aku tidak butuh dilayani.
Aku aja melayani kok. Kita bilang aku mau melayani Tuhan. Tuhan sudah bilang aku aja datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, tugas panggilan kita untuk melayani sesama kita manusia. Amin. Kalau kita sama Tuhan itu Bapak Ibu, ya bisa dibilang bicara tentang persekutuan. Kita butuh Tuhan sebenarnya. Kalau mau kasarnya ngomong Bapak Ibu, Tuhan tidak butuh kita. Ya. Sampai Alkitab bilang kalau manusia tidak mau sembah aku, apa yang dibikin Bapak Ibu? Batu. Makanya tidak heran kalau ada manusia kepala batu katanya kan. Ya. Batu bisa dipakai Tuhan untuk nyembah Dia. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau hidup untuk melayani, siapa yang kita layani? Manusia-manusia itu sendiri. Ya, kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas 17. Lukas 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Iya, Lukas 17 luar biasa Bapak berarti ini di rumah sering buka Alkitab ya. Dalam sekian detik langsung ketemu. Oh amin, ada di TV ternyata. Berarti yang multimedia yang sering buka Alkitab. Lukas 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya baca ayat 7, Bapak Ibu baca ayat 8, begitu kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana judul perikopnya Bapak Ibu, tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ayat 8. Ayat 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Buat pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkannya serta melakukannya. Bapak Ibu, di sini ada gambaran tuan dan hamba. Ini sangat dekat Bapak Ibu dengan kehidupan kami di Kalimantan Tengah. Ya, latar belakang kehidupan orang Dayak Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu boleh nanti ada kesempatan di rumah, bukan namanya Perdamaian Tumbang Anoy. Ya. Itu tempat bersejarah buat orang Dayak. Jadi Bapak Ibu dulu orang Dayak ada namanya Jipen. Jipen itu ya budak, hamba. Ya. Sama persis Bapak Ibu, Jipen itu nggak punya harga dalam artian tuannya terserah mau lakukan apa saja buat hambanya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu dulu orang Dayak namanya Kanyau Menganyau. Kanyau Menganyau itu pokoknya antar kampung saja Bapak Ibu orang bisa bunuh-bunuhan. Kalau Kanyau itu diartikan secara harafiah potong kepala. Ya. Tapi adanya perdamaian Tumbang Anoy menjadi titik terang Bapak Ibu bagi kehidupan orang Dayak. Sehingga orang-orang di sana tidak lagi ada namanya jipen-jipen dalam artian budak, ya, dibebaskan. Kanyau Menganyau tidak ada lagi Bapak Ibu. Walaupun kasus pembunuhan itu ada di mana ya, baik di Jawa, Jakarta, di Sumatera tetap ada. Tapi tidak seperti dulu Bapak Ibu. Itu merupakan titik terang sehingga orang Dayak bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan itu merupakan pergumulan yang baik Bapak Ibu sehingga hal itu boleh terjadi. Makanya kalau dibilang orang Dayak, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dibilang Dayak. Ya, walaupun Dayaknya ada Dayak ini, dipersatukanlah dari yang harusnya saling membenci, tapi bisa sekarang saling mengasihi. Makanya kalau ada yang kayak kasus waktu itu Bapak Ibu ya, satu yang disinggung kayaknya semua orang Dayak ikut berkomentar, padahal itu yang dibicarakan Kalimantan Timur Bapak Ibu. Tapi yang menjadi perhatian semuanya. Lalu bagaimana sebenarnya Bapak Ibu kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang melayani Tuhan? Bagaimana kehidupan orang yang melayani Tuhan? Harus ada bedanya, amin? Harus ada bedanya.
orang-orang yang bilang aku mau melayani Tuhan. Walaupun tadi saya bilang Bapak Ibu, konsep kita melayani Tuhan bukan bicara Tuhannya yang butuh dilayani, tapi konsep kita melayani Tuhan, melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Makanya Bapak Ibu, aku sibuk pelayanan, tapi keluarganya tidak diperhatikan. Dia nggak pernah kunjungi keluarganya, orang tuanya sakit, dia didatangi. Dia lebih sibuk dengan pekerjaan pelayanan. Padahal Tuhan bilang apa? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem bicara tentang yang paling dekat dulu. Hari ini Bapak Ibu, bagaimana kehidupan orang yang melayani itu? Yang pertama, dia melayani dengan totalitas. Sama-sama bilang, melayani dengan totalitas. Kalau kata orang Dayak, Bapak Ibu, sedikit-sedikit saya bahasa Dayak ya, saya lagi belajar juga ya, untuk bisa berkomunikasi di sana ya. Melayani dengan totalitas itu Bapak Ibu dibilang melayani dengan sekelepah hati. Artinya apa? Sampai habis-habisan hatinya, sampai habis-habisan hidupnya dikasih untuk apa? Melayani. Tidak disisa-sisakan lagi. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua di tempat ini sudah dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Melalui apa? Mengasihi sesama kita manusia. Penerima tamu yang kayaknya juga nggak terlalu banyak, kerjaannya cuma datang senyum, ya kan, salam. Kalau sekarang salamnya kayak orang mau tinju Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Itu pun bentuk melayani Tuhannya. Amin. Melayani dengan totalitas. Kita lihat Bapak Ibu di Lukas tadi, di pasal yang ke-17 ayat yang ke-8, saya baca untuk kita. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Ada kata di situ Bapak Ibu, sampai selesai. Totalitas Bapak Ibu. Enggak dia bilang, pokoknya sediakan makananku, habis itu terserah kamu cabut-cabut deh. Sampai selesai. Karena nyatanya banyak orang-orang Kristen yang sudah dibaptis, yang bilang sudah terima Tuhan Yesus, tapi dia korbankan Yesus Bapak Ibu di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Kasih tahu kanan kirinya, ikut Yesus sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Ikutlah Tuhan Yesus Bapak Ibu sampai selesai. Itu sebagai bentuk kita melayani Dia secara totalitas. Waktu kami Bapak Ibu diutus dari tempat ini ya, dari GB Alpha Omega, dulu masih di Siam Garden dulu ya. Rasa-rasanya untuk pergi pelayanan ke pedalaman Kalimantan Tengah ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, sampai hari ini di tempat kami belum masuk listrik PLN ya. Makanya masih suasana inilah, suasana kemah ya, berkemah. Kalau pramuka Bapak Ibu ada namanya persami perkemahan Sabtu Minggu. Kalau kami perkemahannya itu dari Januari sampai Desember Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, dan sinyal juga belum ada. Jadi puasanya di sana bukan puasa makan dan minum, puasa internet ya kan. Jadi kalau ada berita yang viral seminggu kemudian kami baru tahu ya. Rasa-rasanya dulu, Tuhan, haruskah kami pelayan ke sana? Tapi Tuhan bukakan jalan. Sampai Bapak Ibu ya, GBI di sana masih, kata orang masih minoritas ya. Kalau kita di Jakarta kan GBI ya, siapa yang nggak tahu GBI ya? Banyak, besar. Sampai kami dibilang dulu ilegal, sesat, tidak ada lembaga hukumnya. Karena kami ibadah waktu itu di rumah. Sempat juga ibadah di sekolah. Kok sekolah harusnya buat anak sekolah? Kok dipakai ibadah? Akhirnya memutuskan untuk ibadah di rumah. Saya bilang, Tuhan nggak mungkin permalukan kami. Tuhan tidak mungkin permalukan kami. Ada tanah dari jemaat kasih Bapak Ibu, kami berdoa. Tiap lewat tumpang tangan, Tuhan dirikan gereja di tempat itu. Tuhan dirikan gereja di tempat itu. Besoknya berdiri. Dalam artian Bapak Ibu ya, ada gereja di sini. Jemaat bilang, kita harus rasanya gotong royong bersama-sama. Jemaat kita di sana ada yang punya singso, Bapak Ibu tahu singso ya? Chainsaw katanya kalau dalam bahasa Inggris. Chainsaw, gergaji mesin itu. Saya punya ini. Terus ada jemaat yang bilang, saya punya hutan yang ada pohon besarnya. Kami sama-sama pergi ke sana. Itu baru menikah kami Bapak Ibu ya. Kami menikah bulan 6, itu pertama kali bulan 10. Baru-baru masih menikah. Pergi ke sana Bapak Ibu bersama dengan jemaat yang ada. Dulu belum banyak. Ya sekarang juga belum banyak sih. Tapi ada pertumbuhannya.
pergi bersama anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak pergi ke hutan. Ada yang ngingso, ada yang bikin kayu baloknya, ada yang bikin papan. Kami bagian yang mengeluarkan. Nggak bisa sampai langsung ke pinggir sungai Bapak Ibu. Masih harus di tengah-tengah bukit. Ditinggalkan dulu di situ 2 bulan supaya kering, supaya nanti ngangkatnya agak ringan. Saya lihat bukan apa yang kami kerjakan, tapi Tuhan sertai luar biasa. Dan saya bilang sama jemaat, pelayananmu yang totalitas memang rasanya bukan langsung kamu berikan kepada Tuhan, tapi kamu sediakan rumah Tuhan sehingga orang-orang bisa bersekutu di sana. Tuhan akan berkati kehidupanmu. Bukan tentang materi, tapi berikan damai sejahtera dan sukacita. Jemaat antusias Bapak Ibu. Ada yang bawa makanan dia masak, ya. Ada yang ibu-ibu harus pikul ditaruh di atas kepalanya Bapak Ibu. Saya lihat malah kayaknya ibu-ibu lebih kuat di sana daripada saya. Saya angkat 2 dulu. Awalnya angkat 2 Bapak Ibu. Giliran yang selanjutnya saya angkat 1. Ya kan? Ibu-ibu yang lain dari angka 2 angka 5 enggak. 2 stabil lah 2. Saya bilang pelayanan totalitas itu Bapak Ibu tidak boleh setengah-setengah. Amin. Kalau hamba yang tadi dia sampai selesai pelayanannya, sampai selesai tuannya makan dan minum. Hari ini Bapak Ibu apa yang Tuhan percayakan buat Bapak Ibu? Karena kita bilang ya, pelayanan itu bukan bicara tentang menyampaikan firman di depan dan main musik, bukan WR. Tapi segala yang kita kerjakan dengan segenap hati kita, itu kita kerjakan untuk Tuhan. Itu menariknya Bapak Ibu. Jadi kalau pelayanan, ya, hidup untuk melayani, enggak semuanya itu bicara tentang apa yang berbau-bau gereja. Pekerjaan Bapak Ibu, kerjakan itu untuk Tuhan. Karena Tuhan dalam arti harfiah tidak juga butuh pelayanan daripada kita. Justru Tuhan senang kalau kita melayani orang-orang di sekitar kita. Amin. Itulah pelayanan yang totalitas. Yang mau apa Bapak Ibu kerjakan habis-habisan. Sampai tenaga kalau bilang udah sampai tidak sanggup lagi. Sampai kami sisakan kayunya Bapak Ibu, kita pulang saja. 2 bulan kemudian kami datang, kayunya sudah agak ringan. Di bawahnya Bapak Ibu bukan pakai kerah, pakai perahu. Jemaat yang punya perahu bawa semuanya pakai perahu masukkan. Mungkin secara materi mereka tidak ada. Mungkin hari ini pun kita secara materi tidak ada. Masih cukup-cukup biasa saja. Tapi apa yang kita punya, tenaga kita, waktu kita, kita berikan secara totalitas kepada Tuhan. Amin. Makanya saya salut dengan pelayan-pelayan di tempat ini. Dulu kalau mau ibadah itu harus dibongkar dulu semuanya. Dipasang dulu, selesai ibadah dibongkar. Alat musik bongkar, simpan. Besok hari Minggu mau pasang lagi. Tapi puji Tuhan, Tuhan sediakan tempat yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Karena apa? Karena ada pelayanan yang totalitas dari jemaat di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, gembala di tempat ini. Tuhan pasti perhitungkan itu semua. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, dengan proses yang ada, gereja boleh berdiri. Walaupun bahannya kayu semua Bapak Ibu, kayu semuanya. Jadi jangan coba-coba ada yang menyalakan api di pinggir gereja ya, karena dia coba langsung terbakar. Kayu semuanya, tapi kami rasakan hadirat Tuhan boleh nyata di tempat itu. Enggak pernah kami Bapak Ibu bilang, ayo bikin proposal kayak orang, ajukan ke sana, ajukan ke Jakarta, ajukan ke perusahaan-perusahaan. Saya bilang enggak perlu, kita minta sama Tuhan saja. Kalau jemaat mau bertotalitas sama-sama membangun rumah Tuhan, membangun pelayanan Tuhan di tempat ini, maka Tuhan akan kerjakan perkara-perkara yang ajaib. Sehingga kemuliaannya bukan untuk kita Bapak Ibu, tapi untuk Tuhan. Ya. Kalau kita di GBI Bapak Ibu, biasanya kadang ada beberapa gereja yang mempersilahkan kesaksiannya, ataupun ada yang sudah didaftarkan kesaksian. Supaya apa? Yang diceritakan di situ adalah kemuliaan Tuhan. Kalau kata Daud Bapak Ibu, orang-orang yang menerima kemurahan Tuhan, dia akan memberitakan, mengumumkan, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Sehingga apa? Kita dipanggil semuanya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Itulah bentuk pelayanan juga Bapak Ibu. Jangan kita selesai ibadah yang kita bicarakan jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari itu. Si Anu itu kalau ke gereja listriknya sampai sini kan. Misalnya toh. Karena
saya pernah menjadi bagian itu Bapak Ibu sebagai pelayan-pelayan di gereja. Yang diceritakan bukan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, tapi tentang rekan pelayanan yang pada saat hari itu tidak datang. Nanti minggu depan dia datang, kita ceritakan teman yang kita ini yang tidak datang. Minggu depan saya tidak datang, ya mungkin saja saya yang akan diceritakan. Jangan sampai. Karena bicara tentang pelayanan totalitas, semuanya harus berkaitan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana mungkin mulut yang memuji Tuhan keluar juga Bapak Ibu kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan Tuhan. Seperti hamba ini Bapak Ibu, dia layani, pokoknya fokusnya melayani saja. Enggak, Tuhan tuh baru datang enak-enak, kita juga udah capek ngurus di rumah, nyapu, ngepel, cuci baju, dia datang langsung suruh siapkan makan. Enggak ada dia bilang gitu Bapak Ibu. Terus dibilang apa? Ikat pinggangnya siap Bapak Ibu. Enggak komen dia bilang, Tuhan aku capek ini. Udah ngurus rumah Tuhan enak-enak dari ladang ya kan. Padahal Tuhan dia juga kerja. Itu status dia sebagai hamba. Kalau hari ini kita posisikan diri kita untuk melayani, kita tidak akan banyak komentar-komentar. Amin. Enggak banyak keluh kesah yang kita sampaikan kepada Tuhan. Karena nyatanya yang Tuhan kerjakan bagi kita sudah lebih besar daripada apapun yang kita kerjakan buat Tuhan. Amin. Kita datangnya cuma seminggu sekali, ya kan? Ibadah jam 10, kadang kita datang 10.15, ya kan? Yang nggak nyinggung Bapak Ibu ya, saya juga pernah gitu Mas Wina. Ya kan? Sudah 10, jam 10 kita bilang, Tuhan aku sudah berkorban buat Tuhan. Hari Minggu harusnya aku bisa jalan-jalan makan bakmi, tapi aku datang ke gereja. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu, bapak-bapak yang belum datang dapat waktu. Tapi jangan karena dengar khotbah begini minggu depan dia datang jam 5 pagi kan. Wah, gereja belum buka nih. Aduh, hamba Tuhan ini, pelayan-pelayan ini tidak tepat waktu kan. Jangan juga Bapak Ibu. Pokoknya kita diminta untuk melayani secara totalitas. Ibu-ibu yang melayani keluarga di rumah, bapak-bapak juga melayani keluarga di rumah. Layanilah dengan totalitas. Amin. Karena kalau bicara tentang rumah tangga, yang ngurus bukan cuma istri. Setuju ibu-ibu? Oh, setuju sekali Bu. Oh, dengar itu katanya. Karena rumah tangga yang di dalam rumah itu ada bapak, ibu, anak. Ya. Makanya saya bilang Bapak Ibu ya, untuk mendidik anak pun itu bukan tugas seorang ibu, tapi tugas orang tua. Amin. Orang tua itu nggak mungkin cuma ibu, ya. Nggak mungkin cuma bapak. Kecuali memang sudah dipanggil duluan. Tugasnya itu suami dan istri ya. Mungkin suami memang harus kerja di luar rumah, bekerja di kantor dan sebagainya. Tapi semuanya itu pun harus kita kerjakan dengan totalitas, sehingga tidak ada lagi keluh kesah. Aku sudah capek dari kantor, kena macet, kamu di rumah sedang tidur-tiduran. Kebetulan saja istri sudah capek kerja, pas jumpa lagi tidur, dibilang kamu enak-enak tidur di rumah. Kata suami, aduh aku sekali. Untung saya Bapak Ibu di sana nggak lama pulang kerjanya ya, jadi kan nggak mungkin gempur. Istri juga nggak bisa bilang kamu enak cuma kerja di kantor, kerjakan saya dulu nyuci piring, nyuci baju, ngepel ya kan, ngurus anak dan sebagainya. Karena kita mau kerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan secara totalitas, tidak ada lagi sumut-sumut, tapi kita bicarakan apa tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita ibu-ibu ya, masih bisa nyuci piring, puji Tuhan. Karena ada orang mau cuci piring, jangan cuci piring, mau berdiri saja mungkin rasanya sudah tidak mampu. Bapak-bapak masih diberikan pekerjaan, walaupun harus pulang malam kena macet dan sebagainya, harus berkata Tuhan engkau baik, karena banyak orang tidak bisa kerja. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita ya. Karena Tuhan gak pernah tinggalkan kita Bapak Ibu. Sekalipun kita tinggalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu tunggu kita ya. Yang kedua, bagaimana kehidupan orang yang melayani ya. Yang kedua, tidak mengharapkan imbalan apapun ya. Tidak mengharapkan imbalan apapun ya. Lukas 17 ayat 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ini sebuah pertanyaan retoris Bapak Ibu. Pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu kita jawab, kita sudah tahu langsung jawabannya ya. Dan kisah ini Tuhan itu tidak berterima kasih kepada hamba
Karena hambanya pun tidak menuntut supaya tuannya bilang terima kasih. Ya. Amin. Bapak Ibu ya, saya harus jujur. Waktu saya kuliah di Seminari Bethel ya, saya jauh dari orang tua. Orang tua saya bilang saya nggak sanggup kuliahkan kamu di Seminari Bethel. Karena saya sekolah dari SMTK, di situ ada SMTK namanya, Sekolah Menengah Teologi Kristen Bethel. Habis itu saya lanjut kuliah. Saya bilang, Pak, saya mau lanjut kuliah. Bapak tidak ada duit, kamu pulang saja ke kampung. Kebetulan saya di Pekanbaru pada waktu itu. Bapak Ibu dibilang, enggak Pak, saya mau kuliah saja. Bagaimana nanti uang kuliahmu? Nanti Tuhan sediakan. Jadi Bapak Ibu, memang itu kalimat rohani. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau kami pelayanan Bapak Ibu mengharapkan yang namanya PK, persembahan kasih. Memang nggak penting amplopnya Bapak Ibu, yang penting isinya kan. Sampai satu ketika saya memang punya teman orang Kalimantan Barat, sama-sama kami dari SMTK, kuliah sama, tinggal di rumah gembala ya. Pada saat itu kami tinggal di rumah gembala kami, Pendeta Joshua Pitoy, dan dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Dan kami tinggal di situ. Pelayanan Bapak Ibu jauh sampai ngantuk-ngantuk. Waktu dikasih persembahan kasih pasti kita senyum walaupun sudah ngantuk. Ya, ini untuk beli aqua ya. Ini kalimat-kalimat ini Bapak Ibu kalimat penghalus. Terus teman saya bilang, puji Tuhan ada ini. Kami pulang naik motor Bapak Ibu, berhentilah di pinggir jalan, kita berhenti istirahat dulu. Karena kami akan lanjutkan pelayanan waktu itu di Sudirman di Intiland Tower sore hari. Pas kami buka Bapak Ibu, memang benar-benar cuma cukup beli aqua. Ya nggak apa-apa lah saya sebutkan nominalnya 15.000. Kan itu aqua ini benar-benar. Ya kan? Biasanya kan kalimat-kalimat halus itu ini buat beli aqua, pas dibuka nggak beli aqua Bapak Ibu, bisa beli Starbucks ya kan misalnya. Bukan. Tapi teman saya bilang, saya bilang sama teman saya, sudah nanti pasti ada buahnya. Jadi kalau kami teleponan sekarang pasti ada buahnya. Karena itu konsepnya pun pada saat itu Bapak Ibu, karena kami tidak punya pekerjaan, orang tua pun khususnya sudah menyatakan dari awal tidak bisa membiayai kuliah. Jadi cuma bisa berharap kalau Tuhan kasih berkat dari situ. Dan waktu Tuhan kasih begitu pun kami tidak berhenti langsung pelayanan di situ Bapak Ibu. Kami tetap pelayanan di situ walaupun jauh. Daerah Cijantung lah pokoknya Bapak Ibu. Nggak usah saya kasih tahu tempatnya, nanti Bapak Ibu datangi lagi ke sana kan. Kenapa cuma dikasih uang aqua mereka pada? Ya. Tapi akhirnya Tuhan juga sertai kami. Ya. Pengalaman-pengalaman yang begitulah yang menjadi pegangan kita. Ya. Bagaimana Tuhan tolong. Waktu kami pergi pun ke Kalimantan Bapak Ibu, nggak punya tempat tinggal di sana. Harus numpang dulu di rumah mertua karena mertua saya di Kalimantan Bapak Ibu. Dipinjamkan rumah sama kakak. Sampai akhirnya punya rumah yang juga kayaknya ya pokoknya tidak terkena matahari dan hujan. Tuhan sediakan semua-semuanya. Karena jangan sampai kita kalau mengikut Tuhan berharap imbalan. Amin. Karena yang Tuhan kerjakan sudah terlalu besar. Jangan kasih persembahan berharap Tuhan balaskan berlipat-lipat kali ganda. Kalau saya kasih sekian, Tuhan akan balaskan 10 kali lipat. Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Bagian kita mana yang bisa kita kerjakan. Jangan sampai terbesit di kepala kita bisa dapat imbalan. Karena yang Tuhan kasih bukan imbalan, Tuhan sudah kasih semuanya. Amin. Sudah Tuhan kasih semuanya. Kita lihat Bapak Ibu, mungkin Tuhan ini rasanya jahat. Tapi kalau kita selidiki lebih dalam, Tuhan ini juga Bapak Ibu, hambanya dikasihkan tempat tinggal, ada tempat dia untuk meletakkan kepala. Lebih luar biasa daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Sampai sedemikian. Hamba ini masih dikasih tempat tinggal Bapak Ibu. Ya mungkin tempatnya tidak sebagus dengan seperti Tuhan. Ya. Inilah gambaran seorang yang hidupnya untuk melayani Tuhan. Jangan pikir-pikirkan imbalan daripada Tuhan. Tuhan berkati hidupku enggak ya? Tuhan berkati hidupku enggak ya? Kalau kata lagunya Grace Epifania Bapak Ibu, ya saya kurang hafal nadanya. Pokoknya liriknya bilang, kalau hidupku itu Bapak Ibu dibilang sudah diberkati dengan segala yang Tuhan cukupkan. Tapi lebih perlu hati yang bersyukur. Tuhan sudah sediakan sebenarnya semuanya. Cuma seringnya, tetapi kita sebagai umat Tuhan lupa untuk bersyukur. Jadi Bapak Ibu kalau kita bilang hidupku untuk melayani Tuhan, melayanilah tanpa pernah minta imbalan, mengharapkan imbalan dari Tuhan. Karena yang Tuhan kerjakan
sudah lebih besar, sudah luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kita, sehingga kita bisa melihat bahwa yang Tuhan kerjakan tidak ada yang bisa menandinginya. Amin. Yang ketiga, hidupnya akan dicukupkan. Ini menarik Bapak Ibu ya. Ada jaminannya. Kita nggak minta imbalan, tapi sudah dikasih jaminan hidupnya akan dicukupkan. Nggak lebih Bapak Ibu. Cuma kalau kita orang Kristen kan kita lebih suka, Tuhan kami mau berkat yang melimpah-limpah. Padahal doa Bapak kami bilang apa? Berikanlah yang cukup pada kami hari ini. Cukup, mau ke Singapura cukup, mau beli mobil cukup, nggak perlu berlimpah, cukup. Yang mau beli rumah, mau bikin rumah, cukup. Walaupun nggak sekaligus, yang penting cukup. Tuhan cukupkan Bapak Ibu. Tuhan cukupkan. Jaminannya kalau kita mau melayani Tuhan, melayani semua pekerjaan Tuhan, melayani orang-orang di sekitar kita, walaupun kita nggak mengharapkan imbalan, Tuhan kita Bapak Ibu, Tuhan yang pengertian. Amin. Kalau Alkitab bilang Bapak Ibu, Bapa yang jahat di bumi tahu memberi yang baik untuk anaknya. Biarpun bapaknya Bapak Ibu mafia, dia sekolahkan anaknya, dia kuliahkan supaya harapannya anaknya ini bisa baik kerjaan. Kalau boleh jangan meneruskan bapak. Itu bapak yang jahat. Apalagi bapak kita yang di surga ya. Amin. Apalagi bapak kita yang di surga, dia tahu semua yang kita perlukan. Dia bakal cukupkan. Kalau hari-hari ini bapak ibu sedang merasa kekurangan, Tuhan cukupkan. Yang penting hidup kita fokusnya apa? Melayani saja. Melayani. Ya. Karena Tuhan yang akan cukupkan. Dibilang bapak ibu di Lukas 17 ayat 8c. Ya, Lukas 17 ayat 8c. Bapak Ibu boleh perhatikan Alkitabnya di sana. Dibilang di sana Bapak Ibu, ya. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ya. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Jadi Bapak Ibu, tuannya pun tahu kalau hambanya ini perlu makan dan minum sama seperti tuan itu. Kira-kira Bapak kita di surga tahu enggak Bapak Ibu sedang butuh makan? Tahu Bapak Ibu ya? Tahu enggak kalau Tuhan lagi kita ini perlu tempat tinggal? Tahu. Tahu enggak Tuhan Bapak Ibu kalau kita lagi butuh biaya untuk anak-anak kita sekolah? Tahu. Dan Tuhan sendiri yang akan cukupkan. Tapi hamba ini gak pernah bilang, Tuhan aku mau makan. Cepat mengapa makannya Tuhan? Saya ini juga sudah lapar. Enggak. Ya, jangan sampai kita sebagai umat Tuhan yang percaya kita bilang, Tuhan cepat aku lagi butuh uang sekarang. Tuhan aku butuh ini itu. Tapi Tuhan sendiri yang akan cukupkan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bilang kanan kirinya, Tuhan yang akan cukupkan. Tuhan yang akan cukupkan Bapak. Ya. Fokus kita pokoknya melayani saja. Hidup melayani. Dalam keluarga saling melayani. Suami istri saling melayani. Ya. Dan kita lihat Bapak Ibu di 1 Korintus 15 ayat 58. Salam Bapak Gembala. Ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ya. Ini Bapak Ibu menceritakan bagaimana Tuhan sebenarnya tidak lepas tangan atas kehidupan kita. Kalau kita berfokus untuk melayani Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Sudah dapat Bapak Ibu? Masih mencari. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Saya bacakan untuk kita di situ. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Di sini ada pekerjaan Tuhan Bapak Ibu, dan selanjutnya ada persekutuan. Kalau bicara tentang pelayanan seperti ini Bapak Ibu, ini pekerjaan Tuhan. Tapi kalau bicara tentang persekutuan itu heart to heart. Pribadi kita yang bersekutu langsung dengan Tuhan. Di dalam kamar, di rumah, di tempat pekerjaan, dan di mana saja. Dan dibilang di situ Bapak Ibu,
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita mau tafsirkan Bapak Ibu, kita balik kalimat ini. Sebab kamu tahu di luar persekutuan dengan Tuhan, maka jerih payahmu sia-sia. Maka jangan heran Bapak Ibu, kalau kita kayaknya udah kerja terlalu keras, terlalu capek, kayaknya hasilnya nggak ada, sia-sia kayaknya semuanya, tidak ada kelihatan hasil. Jangan lupa, jangan kita lupakan persekutuan dengan Tuhan, sehingga rasanya kurang. Padahal sudah ada janji firman Tuhan tadi, Tuhan sendiri yang akan kasih makan dan minum, Tuhan yang cukupkan, dan semua yang kita kerjakan menjadi tidak sia-sia. Ya. Baik Bapak Ibu, saya nggak tahu pekerjaan apa, pelayanan bagaimana, tapi kalau kita dalam persekutuan dengan Tuhan, ada hasilnya, tidak sia-sia. Bapak Ibu ya, orang Israel pernah dijajah oleh Mesir. Tapi menariknya Bapak Ibu, beda dengan kita Indonesia yang menjajah datang ke negara kita. Kalau orang Israel Bapak Ibu, di Mesirnya dijajah mereka. Dari zamannya Yusuf ya, berkembang biak bertambah ya, dijajahlah di situ. Saya mau bilang Bapak Ibu, waktu kehidupan mereka di Mesir, mereka nggak susah secara makan dan minum, nggak susah. Tapi ya status mereka jajahan ya. Lain kalau kayak kita Indonesia Bapak Ibu ya, makan sulit, kerja keras ya kan, sampai ada namanya istilah kerja paksa. Tapi orang Israel di sana kerjanya nggak berat-berat banget lah Bapak Ibu, makannya masih enak. Dari mana saya tahu Bapak Ibu orang Israel di sana makannya masih enak? Waktu mereka perjalanan mau ke tanah Kanaan, di padang pasir mereka bilang apa? Lebih baik kami mati di Mesir dengan makan yang enak. Ya kurang lebih begitulah Bapak Ibu. Limpah makanannya di sana. Ini di Mesir di perjalanan padang gurun, makanya akhirnya Tuhan kirimkan mana ya, roti surga, burung puyuh. Karena apa? Ada keluh kesah dari mereka. Kalau kami di Mesir, hidup kami sebenarnya nyaman-nyaman saja, makmur-makmur saja ya. Tapi Bapak Ibu, apa tujuan utama Tuhan bawa mereka dari Mesir ya? Supaya mereka bisa bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat. Karena mereka di Mesir tidak bisa merayakan Sabat. Padahal hari Sabat itu adalah waktu orang-orang Israel pada saat itu Bapak Ibu bersekutu dengan Tuhan. Nggak bisa mereka di Mesir, mereka harus ikutin apa kepercayaan orang Mesir. Nyembah patung ya nyembah patung. Nggak boleh merayakan Sabat. Dibawalah ke tanah Kanaan. Kalau dikeluarkan Bapak Ibu, supaya engkau bisa merayakan Sabat, supaya engkau bisa bersekutu dengan aku. Nggak peduli hidupmu di Mesir enak-enak saja, kalau engkau tidak bersekutu dengan aku, kamu itu tetap jajahan, tidak punya tanah perjanjian. Bapak Ibu mungkin hari ini sudah terlalu capek ya kan, kerja, hidupnya kayaknya cukup-cukup saja. Anak bisa sekolah ya kan, bisa beli mobil, bisa beli motor dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita masih dalam status jahat karena lupa bersekutu dengan Tuhan. Karena kalau dalam persekutuan dengan Tuhan, semuanya tidak sia-sia. Semuanya tidak sia-sia. Tuhan berikan hasil yang baik. Walaupun kayaknya hasilnya beda dengan orang, tapi kita bisa tetap berkata, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat semua yang Tuhan kerjakan. Sehingga Bapak Ibu, orang Israel saja yang hidupnya enak dibawa keluar supaya bisa bersekutu dengan Tuhan. Kalau posisi kita hari-hari ini, kita lihat apakah kita masih di tanah Mesir atau kita sudah masuk di dalam tanah Kanaan, sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, sehingga kita bisa menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita. Kehidupan orang yang melayani, dia akan melayani dengan totalitas. Dia melayani tanpa pernah mengharapkan imbalan apapun daripada Tuhan, karena dia tahu Tuhan sendiri saja yang cukupkan. Kita angkat pujian kita, dengan apa akan ku balas? Karena kita tahu Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, rasanya tidak pernah dan tidak akan mampu membalas kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan itu, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
sudah memberikan yang terbaik dengan segala berkat-berkat, dengan segala penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan, dan anugerah yang melimpah yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup kami adalah hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Adalah berbahagia mereka yang melayani Tuhan, sebab Tuhan sudah melayani kami terlebih dahulu. Tuhan sudah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami menyadari hidup kami oleh karena anugerah yang besar yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Dan kami mau terus bersekutu dengan Tuhan. Kami mau terus mempersembahkan yang terbaik. Sebab kami menyadari bahwa persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan dan kami lakukan bagi kerajaan-Mu Tuhan, kami tahu memiliki nilai-nilai sampai kepada kekekalan. Sebab apa yang kami tabur di bumi ini Tuhan, kami juga akan menuai bukan saja di bumi, tapi perkara-perkara dan upah yang besar yang Tuhan sediakan bagi kami di sorga. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman yang kami dengar. Biarlah kebenaran yang kami dengar ini menjadi sebuah benih yang tertanam dalam hati kami, yang akan mengubah seluruh kehidupan kami Tuhan. Berkati akan hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati Tuhan, Pak Hendra Tuhan, si Hombing yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan mengurapi, Tuhan pakai dengan semua karunia dan talenta yang Tuhan telah berikan kepadanya di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kami tahu Bapak, Engkau yang telah mengutus hamba-Mu di tempat ini. Dan biar kebenaran yang kami dengar akan membuat kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Berkati Pak Hendra beserta istri dan anak-anak Tuhan dalam segala kegiatan pelayanan yang Tuhan percayakan Tuhan. Tuhan tambahkan anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Dan biarlah Roh-Mu yang akan membuat firman itu hidup, dan firman-Mu itu akan bertumbuh dalam hati dan pikiran kami, dan iman kami semakin dikuatkan untuk terus melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saya serahkan kepada puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Biar kita melakukan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari sebelum memberi kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu pagi hari ini bagi kami. Berupa firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berikan minyak pengurapan yang baru atas hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu dimanapun berada. Tuhan berkati keluarga, istri, anak. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan untuk memberkati Tuhan. Terima kasih. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pujilah Tuhan, sebab Dia menciptakan semuanya. Pengagungannya mengatasi langit bumi, sempat sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, Dia Tuhan, sebab Dia menciptakan semuanya.
kita akan mengakhiri ibadah kita. Yesus senantiasa menuntun kami kepada jalan-jalan kemenangan-Mu. Terima kasih Bapa buat janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kami hidup di dalam Engkau, Engkau hidup di dalam kami. Kami tidak perlu takut dengan apapun juga, karena jika Tuhan ada bersama dengan kami, menyertai kami, maka di sepanjang kehidupan kami akan melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di penghujung daripada ibadah kami ini Tuhan, kami senantiasa membawakan segala pergumulan daripada jemaat Tuhan. Kami percaya hidup kami ada karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Engkau senantiasa peduli, Tuhan senantiasa mengerti dan mengasihi setiap kami Tuhan. Bahkan jauh sebelum kami meminta berdoa kepada Tuhan, Engkau telah menyediakan semua hal yang terbaik bagi setiap kami. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan Tuhan bekerja bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang ajaib, kami sudah disembuhkan. Juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, baik masalah-masalah keuangan, masalah ekonomi. Tuhan, kami percaya Engkau lebih daripada cukup untuk menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan. Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Terima kasih Bapa buat berkat-berkat Tuhan. Kami ada dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa.
Juga kami berdoa Tuhan, bagi seluruh pergumulan jemaat yang sedang mengalami masalah-masalah. Kami serahkan baik pergumulan dengan keluarga, pergumulan antara orang tua dengan anak, bahkan pergumulan-pergumulan yang dialami oleh karena keterikatan dengan dosa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuasa Tuhan membebaskan, melepaskan, dan memerdekakan setiap umat Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa mengalami perkara-perkara ajaib di dalam Tuhan. Engkau menyediakannya dengan ajaib. Terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa bagi bangsa negeri kami tercinta, pemerintahan bangsa kami tidak pernah terputus-putusnya berdoa bagi negeri ini Tuhan. Bagi pemerintah bangsa kami, Tuhan berikan senantiasa hikmat, Tuhan senantiasa berikan takut akan Tuhan. Dan biarlah segala keputusan yang diambil, baik Bapak Presiden Joko Widodo, baik Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf jajaran pemerintah dari kabinet, MPR, DPR Tuhan, pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, setiap pemimpin bangsa kami, biarlah segala hal yang mereka putuskan Tuhan jauhkan dari semua hal yang jahat. Kami berdoa biar rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi atas negeri ini, di tengah masalah bangsa-bangsa yang sedang terjadi, kami percaya doa-doa kami akan membuat setiap pemimpin-pemimpin bangsa boleh diberikan hikmat, sehingga Indonesia boleh diluputkan dari masalah-masalah krisis yang sedang terjadi pada masa-masa ke depan Tuhan. Kami berdoa Tuhan luputkan hal ini dari bangsa ini, sebab negeri ini sudah dibeli dan dibayar dengan lunas, yaitu darah Yesus Kristus yang memeteraikan negeri ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, Tuhan berkati, tudung Tuhan turun atas Indonesia. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa ini juga dijauhkan dari semua rancangan jahat, baik rancangan paham-paham yang tidak benar Tuhan, paham teroris Tuhan, radikalisme. Kami tolak semua tindakan-tindakan intoleransi Tuhan di bangsa ini. Kami sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan senantiasa turun atas negeri dan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan setiap doa-doa kami. Dan di penghujung ibadah ini, mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, harapkan hal-hal yang besar, karena Dia Tuhan yang besar, yang telah menyediakan berkat-berkat bagi setiap kita. Bapak, ini tangan anak-anakmu yang terangkat di hadirat Tuhan. Kami tahu Engkau menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Dan saat ini hamba berdoa, turunlah berkat daripada Bapa Sorgawi, cinta kasih setia, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang semakin indah, semakin intim dengan Roh Kudus, menyertai setiap jemaat Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka. Biarlah janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka, dan segala hal yang baik Tuhan sediakan, Tuhan mencukupkan, dan Tuhan yang mengadakan mujizat. Terima kasih Bapa, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami tidak kedapatan bercacat celah. Kami tetap hidup dalam kehendak Tuhan, dan kami akan diangkat di awan-awan yang permai, tinggal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.